Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Ogan Ilir akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Yanti Yulianti dari SMP Negeri 6 Indralaya Utara. Saya Budi Hartono dari SMK Negeri 1 Indralaya Utara. Saya Heliana Guriati dari SMA 1 Tanjung Braga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanti, apa kabarnya? Waalaikumsalam Heli. Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah semua sehat ya. Nah ini Bu Yanti ya, pada hari ini Ibu Yanti kan akan melakukan coaching terhadap kucingnya. Selama proses coaching berlangsung, saya akan mengamati dan menilai kegiatan coaching yang Ibu Yanti lakukan. Nah, kegiatan proses coaching itu harus sesuai dengan rubrik penilaian Ibu Yanti ya. Apakah kegiatan coaching tersebut sesuai dengan alur tirta? Apakah prinsip coaching itu seperti kemitraan terhadap kucingnya, kemudian adanya kreativitas dari Ibu Yanti dalam menggali kata-kata kunci ya, dan bagaimana Ibu Yanti memaksimalkan potensi yang ada pada kucingnya seperti itu Bu Yanti ya. Nah, sebelum memulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Yanti. Kira-kira nih, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Yanti kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3, yaitu pertama kehadiran penuh, di mana saya bisa hadir secara utuh dalam kegiatan coaching ini. Kemudian mendengarkan secara aktif, sehingga saya bisa mendengarkan setiap ucapan yang dikatakan oleh coach dan mampu menangkap makna dari setiap kata-kata yang diucapkan. Dan terakhir, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan itu saya harap bisa menuntun si coach untuk mengembangkan ide-ide dan menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, begitu ya, bagus ya. Jadi dari ketiga kompetensi tadi yang akan Ibu Yanti kembangkan, kompetensi mana yang kira-kira yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu Yanti dan dikembangkan? Yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan dan meminta itu untuk mengobservasinya, yaitu bagian kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, dari pertanyaan berbobot ya yang ingin lebih spesifik. Nah, dari kegiatan coaching nanti, apa indikator Ibu Yanti merasa bahwa ketercapaian tujuan pengembangan yang dilakukan dan Ibu ingin capai seperti itu? Indikator ketercapaian saya mungkin jika saya melalui pertanyaan-pertanyaan saya itu saya mampu membuat coach itu untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Itu indikatornya. Indikatornya si coaching mendapatkan solusi dari masalahnya. Oke lah begitu Ibu Yanti ya. Selamat melakukan coaching, semoga berlancar. Kemudian kita akan berjumpa lagi setelah melakukan coaching Ibu Yanti ya. Saya ingin tahu perkembangannya seperti apa. Baik Bu, terima kasih. Sampai jumpa lagi Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Rudi. Apa kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Saya baca pesan Bapak kemarin, katanya hari ini Bapak ada yang ingin dibicarakan. Kira-kira Bapak ada masalah apa Pak yang ingin dibicarakan? Jadi begini Bu ya, saya itu ingin membahas tentang kesulitan saya dalam menulis.
Kemudian saya itu merasa sulit itu menemukan ide, kemudian menyusun kalimat yang efektif dan juga mengedit tulisan saya seperti itu. Baik, baik. Ya, sepertinya Pak ya, kesulitan dalam menulis itu memang merupakan masalah yang umum terjadi Pak. Tapi Bapak tidak perlu khawatir, kita bisa membahasnya bersama-sama untuk mencari solusinya. Kira-kira harapan Bapak nih ya, apa yang ingin Bapak capai dari menulis ini Pak? Dalam menulis ini ya, saya itu harapannya ingin menulis itu bisa dengan baik, kemudian bisa menyampaikan ide-ide yang ingin saya tulis itu secara jelas dan efektif. Dan juga saya ingin menulis dengan berbagai tujuan, misalnya menulis artikel, esai maupun cerita-cerita pendek seperti itu. Luar biasa Pak, itu benar-benar tujuan yang bagus sekali. Kira-kira nih Pak ya, apa kendala-kendala yang mungkin bisa Bapak temukan ketika menulis itu Pak? Saya itu sering terkendala menemukan ide, seperti yang saya sampaikan tadi, menemukan ide, menyusun kalimat yang efektif, kemudian juga mengedit tulisan saya itu. Jadi Bapak merasa kesulitan dalam menemukan ide, Ya, menyusun kalimat efektif dan mengedit tulisan, begitu ya Pak ya? Ya benar. Nah, menurut Bapak, apalah rencana yang bisa Bapak lakukan untuk bisa mengatasi kendala-kendala itu Pak? Mengatasi kendala itu ya, mungkin bisa dengan membaca buku lebih banyak, membaca artikel, mungkin juga bisa mencoba untuk menulis jurnal tentang hal-hal yang saya sukai seperti itu. Oke. Ada lagi nggak Pak kira-kira? Mungkin juga bisa saya bergabung dengan komunitas penulis, baik itu dari grup WhatsApp, grup Facebook maupun grup apa saja seperti itu. Keren sekali Pak. Jadi untuk mengatasi kendala kesulitan menemukan ide, rencana Bapak itu ingin membaca lebih banyak referensi dan bergabung dengan komunitas menulis, begitu ya Pak ya? Iya betul. Luar biasa ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk menemukan kendala atau menyelesaikan kendala dalam menyusun kalimat efektif, apa rencana yang akan Bapak lakukan? Sepertinya saya mencoba untuk membaca buku-buku tentang tata bahasa, tata gaya penulisannya. Kemudian saya juga bisa mencoba untuk latihan menulis setiap hari seperti itu. Baik sekali itu Pak ya. Kira-kira ada lagi nggak Pak? Mungkin juga bisa minta bantuan atau guru bahasa Indonesia di sekolah kami, Bu Arya. Bu Arya, guru bahasa Indonesia. Oke, jadi untuk masalah menyusun kalimat efektif, Bapak berencana untuk membaca buku tentang tata bahasa, serta meminta bantuan guru bahasa Indonesia untuk membantu mengoreksi ya Pak? Iya, seperti itu. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Satu lagi nih Pak, masalah yang tadi Bapak hadapi, katanya memiliki kendala dalam mengedit tulisan. Nah, untuk kendala itu, apalah rencana Bapak? Untuk pengeditan tulisan ya. Untuk pengeditan tulisan itu mungkin saya bisa membaca tulisan saya dengan cermat dan teliti. Mungkin juga bisa meminta bantuan rekan guru bahasa Indonesia Ibu Arya tadi untuk mengoreksi tulisan saya seperti itu. Iya, luar biasa Pak. Saya rasa rencana-rencana itu patut untuk dicoba Pak. Lalu apa yang bisa Bapak lakukan untuk tetap menjaga komitmen Bapak dalam merealisasikan segala rencana aksi yang sudah Bapak rencanakan itu nih Pak? Mungkin saya bisa mencatat rencana aksi ini di pengingat HP, di kalender. Misalnya tanggal berapa nanti saya buat catatan, jadi nanti ada notifnya, pemberitahuan untuk melaksanakan rencana aksi ini. Kemudian saya juga bisa minta bantuan dari guru bahasa Indonesia Ibu Arya tadi Pak, itu Bu ya,
untuk mengawasi saya dalam menyelesaikan rencana aksi ini, seperti itu. Jadi Bapak mau membuat semacam reminder ya Pak ya? Nah, ya, untuk mengingat seperti Iya, itu. untuk selalu diingatkan dan minta bantuan Ibu itu untuk selalu mendukung dan mengawasi ya Pak ya, Ya. mengoreksi dan membantu Bapak dalam kegiatan ini. Oke Pak, bagus sekali itu. Kira-kira kapan nih Bapak akan memulai rencana aksi ini? Nah, sepertinya lebih cepat lebih bagus. Mumpung lebih terbangkit semangatnya, termotivasi ini insya Allah dalam minggu-minggu ini. Baik Pak, baik. Saya harap Bapak bisa menerapkan rencana aksi yang sudah kita bahas bersama hari ini ya Pak ya. Iya, iya. Kalau Bapak nanti ada kesulitan dan masih perlu bantuan saya, jangan ragu untuk menghubungi saya Pak ya. Oke, Bu. Terima kasih Bu atas bantuannya, saya lebih terarah dan memiliki rencana aksi yang lebih matang seperti itu Bu ya. Saya akan berusaha maksimal, semoga berhasil. Iya, insya Allah semoga berhasil. Semangat terus untuk Ya, menuju. terima kasih Bu. Baik. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita ya Bu ya. Silakan, apa ceritanya nih? Ada kemajuan seperti apa? Iya Bu, alhamdulillah coachingnya sudah saya laksanakan dan menurut saya coaching itu sudah bisa berjalan dengan lancar. Jadi dari hasil coaching itu Ibu Yanti melakukannya lancar dan sukses. Nah, dikatakan sudah lancar sukses itu indikator apa yang telah sesuai dengan Ibu Yanti harapkan itu seperti apa? Kenapa saya merasa bahwa coaching saya itu berjalan lancar dan bisa mencapai tujuan saya? Karena saya merasa selama proses coaching saya sudah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan alur kita. Dan saya juga sudah mampu menuntun si coaching untuk menemukan solusinya sendiri dari permasalahan itu. Ya, jadi sudah coaching itu ternyata memang indikator dicapai sudah menemukan solusi, Iya. menemukan ide-ide baru. Ya, bagus sekali berarti Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, dari hasil pengamatan tadi, saya ingin melihat menyampaikan pengamatan saya. Boleh Bu. Ya. Senang hati. Gimana Bu? Dari hasil pengamatan tadi ya Bu Yanti, saya sudah melihat alurnya memang sudah sesuai dengan alur kita dan Ibu Yanti sudah menerapkan kehadiran penuh ya terhadap kuncinya dan potensi-potensi yang ada pada kuncinya itu sudah mulai muncul ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Yanti. Nah, tapi ada sedikit masukan Ibu Yanti dari saya yang masih bisa dikembangkan. Misalnya Bu Yanti mungkin lebih lagi mencari kata-kata kreatif ya, yang terutama mengangkat kata-kata kunci untuk memancing kuncinya itu dengan pertanyaan berbobot sehingga keluar semua ide-ide dari kuncinya itu. Bagaimana Ibu Yanti? Terima kasih Bu atas penilaiannya. Mungkin kedepannya saya akan lebih banyak berlatih ya Bu ya. Kemudian juga saya akan mencari lebih banyak referensi bagaimana sih cara menemukan kata-kata kunci atau bagaimana membuat kreativitas pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang bisa semakin menggali potensi si coach untuk menemukan ide-ide dan menemukan solusi dari permasalahan itu. Oh iya Bu Yanti ya. Nah, dari kegiatan coaching ini sudah saya catat dalam forum supervisi akademik. Selanjutnya, Ibu Yanti dapat dari kegiatan supervisi ini apa saja, Bu? Yang pasti pengalaman coaching ya Bu ya, bagaimana itu coaching dilaksanakan dengan alur tirta. Dan yang saya dapatkan khususnya dari kegiatan observasi ini, saya bisa merefleksi dari kegiatan coaching saya. Hal-hal apa saja yang sudah baik saya laksanakan dan dapat masukan dari Ibu tentang hal-hal yang masih harus saya kembangkan dari kegiatan coaching ini. Oke Bu, semoga kedepannya kegiatan coaching berikutnya akan lebih
baik lagi, kemudian hubungan dengan rekan sejawat akan semakin berkembang gitu ya. Semoga sukses Ibu Yanti. Terima kasih Bu. Baik Bu, saya pamit dulu. Oh ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Heli. Waalaikumsalam Pak Rudi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Rudi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Hari ini Ibu Heli akan melakukan coaching ya Iya Pak. terhadap Ibu Yanti. Selama proses coaching nanti, saat coaching berlangsung, saya akan mengamati dan menilai kegiatan coaching tersebut Iya, Pak. sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching tersebut sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan prinsip coaching, di mana kita ketahui prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi dari si coaching tersebut seperti itu ya. Sebelum memulai kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama Pak. Saya akan menghadirkan diri saya Pak secara penuh atau mengembangkan passion istilahnya itu Pak. Kemudian yang kedua, Lesson Bu ya. ya saya akan mendengar dengan aktif apa saja yang dibicarakan, yang dicurhatkan oleh si Kuci itu akan saya aktif dengarkan Pak. Kemudian saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot sehingga memancing si Kuci itu untuk menumbuhkan ide-ide baru Pak, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ketiga kompetensi itu ingin Ibu kembangkan dalam Iya, kegiatan coaching ini. Insyaallah. Dari ketiga itu kira-kira kompetensi mana secara spesifik yang ingin diobservasi? Rencananya insya Allah saya akan lebih meningkatkan pada pertanyaan berbobot Pak. Karena apa? Karena kalau saya memancing dengan pertanyaan berbobot Pak, itu akan menimbulkan ide-ide sendiri Pak, secara mandiri yang dilakukan oleh Kuci, sehingga dia mendapat ide baru bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapinya seperti itu. Seperti itu Bu ya. Iya, Pak. Jadi secara spesifik kompetensinya yaitu pertanyaan berbobot seperti Iya. itu Bu ya. Dari kegiatan coaching nanti apa indikatornya ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu lakukan itu tercapai? Kira-kira apa indikatornya? Nah, tentunya Pak, yang paling ingin saya katakan berhasil dan tercapai itu ketika si Kuci dapat menyelesaikan sendiri Pak masalahnya. Ya, jadi dia punya masalah dengan ide-ide dia sendiri, saya pancing dengan pertanyaan berbobot, dia menemukan sendiri masalahnya Pak. Menyelesaikan sendiri masalahnya Pak. Jadi itu indikatornya Bu ya. Iya, Pak. Jadi si coaching menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri Iya, seperti Pak. itu Bu ya. Baik Bu, selamat melakukan coaching. Semoga coachingnya berjalan lancar. Terima kasih, Kemudian nanti kita akan ketemu lagi biar kita tahu bagaimana perkembangannya setelah kegiatan coaching ini seperti itu. Ya, terima kasih Pak ya, Ya, atas sama-sama. waktunya. Nanti kita ketemu lagi ya Pak ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ibu Yanti. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Heli. Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih kemarin WA-nya ada yang ingin dicurhati? Iya Ibu. Ibu ada waktu kan hari ini? Alhamdulillah. Begini Bu, sebenarnya saya itu di kelas ada beberapa permasalahan. Ada beberapa murid saya yang dalam kegiatan belajar di kelas itu tidak aktif Bu. Oh, jadi masalah Ibu Yanti sekarang di kelas yang Ibu ajar itu ada siswa yang tidak aktif. Nah, kurang aktifnya seperti apa Ibu Yanti? Ya mereka itu Bu sering tidak mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Misalkan
ketika saya meminta mereka untuk bekerja secara kelompok, mereka tidak ikut aktif dalam kegiatan kelompoknya. Atau ketika ada kegiatan diskusi, mereka juga pasif. Ketika saya minta mereka untuk mengajukan pertanyaan, jika ada yang tidak dipahami, mereka juga tidak bertanya. Tapi ketika saya bertanya, mereka juga tidak menjawab gitu. Jadi saya bingung apakah mereka itu sudah paham atau belum dengan pelajaran saya. Itu sih Bu masalahnya. Nah, kira-kira dengan ketidakaktifan siswa itu, harapan Ibu Yanti terhadap anak itu ingin seperti apa yang Ibu harapkan? Ya kalau saya ya Bu ya, idealnya tuh ya Bu, anak-anak tuh kan kalau lagi belajar itu mengikuti semua rangkaian kegiatan pembelajaran. Kalau saya minta mereka bekerja kelompok, ya setiap anggota kelompok itu terlibat dalam kegiatan kelompoknya. Atau ketika saya meminta mereka untuk menunjukkan atau membacakan hasil diskusinya, mereka juga antusias untuk mau membacakan ke depan. Ya begitu pun ketika saya minta mereka untuk mengajukan pertanyaan, mereka tanpa ragu untuk bertanya dan berpendapat dengan sendirinya gitu loh. Oh, jadi maksud Ibu Yanti aktif itu siswa itu setiap dalam proses KBM, apalagi diskusi, anak itu benar-benar berperan dengan aktif ya Bu, baik itu berbicara, bertanya. Nah, dari selama ini usaha Ibu Yanti agar anak itu aktif, apa saja yang sudah Ibu Yanti lakukan? Sebenarnya banyak sih Bu ya. Saya juga sudah mencoba untuk menerapkan berbagai model pembelajaran, misalkan problem based learning, inquiry, atau discovery learning. Tapi ya itu Bu, yang aktif tuh anaknya ya itu aja, bekerja kelompok itu aja, ketika bertanya ya itu aja, berpendapat juga itu aja. Nah mereka yang nggak aktif biasanya ya mengandalkan yang aktif itulah Bu. Iya. Nah, dari usaha yang sudah Ibu Yanti lakukan, kira-kira kalau kita anggap nih dari skala 1 sampai 10, Ibu Yanti merasa sudah melakukan usaha di skala berapa? Kalau saya buat skala ya Bu ya, sepertinya saya masih di skala 5. Karena memang saya belum lihat anak-anak yang kurang aktif itu motivasi belajarnya belum terlihat, rasa ingin tahunya, rasa ingin paham terhadap pelajaran saya itu belum terlihat. Jadi mungkin saya masih di skala 5. Skala 5 ya. Nah, kira-kira Bu Yanti pengennya, idealnya anak-anak itu naik ke skala berapa? Mungkin kalau untuk sekarang saya berharapnya bisa di skala 8 lah Bu. 8-nya itu seperti apa Bu usaha yang anak itu seperti apa sih di skala 8 gitu? Yang saya harapkan di skala 8 itu Bu, misalkan anak ketika ada yang mereka tidak pahami, mereka tuh mau bertanya tanpa rasa ragu, tanpa rasa takut. Atau ketika mereka itu minimal ketika kegiatan kelompok tuh semua tuh aktif ikut dalam kegiatan kelompok, tidak mengandalkan temannya. Nah, usaha Ibu Yanti agar mereka tuh naik lagi aktif di skala 8, apa yang akan Ibu Yanti lakukan? Sebenarnya itu ya Bu ya yang masih saya pertimbangkan. Tapi mungkin setelah saya pikir-pikir, sepertinya saya memang pembelajaran saya belum dikemas secara menyenangkan Bu. Jadi anak tuh bosen mungkin ya Bu ya, tidak tertarik gitu loh Bu. Saya memang menerapkan metode yang variatif, tapi masih dikemasnya secara kaku, belum luwes gitu loh Bu, belum membuat anak tuh serius tapi santai. Mungkin itu Bu yang membuat anak-anak tuh jadi kurang tertarik dan gak aktif di kelas tuh. Nah, sekarang bagaimana pengemasan Ibu Yanti agar mereka itu jadi tertarik? Apakah pakai apa model atau apa? Ya mungkin banyak Bu, kalau yang sudah saya baca beberapa hal yang bisa untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan itu mungkin bisa dimasukkan speaking ya Bu ya. Atau mungkin saya bisa membuat materi-materi yang kontekstual Bu, yang dekat dengan anak. Jadi anak-anak itu
merasa materi yang mereka pelajari itu adalah sesuatu yang memang dekat dengan mereka. Jadi mereka tertarik karena bahasan materi itu memang sesuatu yang mereka alami gitu loh Bu. Mungkin itu bisa ya Bu. Bagus ide Ibu Yanti ya. Sangat sangat diapresiasi untuk diterapkan ya Bu ya. Nah, kalau murid-murid yang pemalu dan takut bertanya misalnya, kan kadang ada anak itu walaupun dia serius tapi untuk bertanya dia ada rasa malu, takut salah. Nah, bagaimana kira-kira Ibu Yanti mengatasi? Yang mungkin tadi itulah Bu, saya harus bisa mengemas pembelajaran itu menyenangkan, tidak tegang, supaya anak tuh lebih merasa santai, lebih bersahabat ya Bu ya. Jadi mereka juga ketika mau bertanya, rasa takut itu berkurang gitu Bu, karena mereka rasanya suasana pembelajaran sudah lebih santai dan bersahabat. Mungkin bisa dengan cara itu ya Bu ya. Luar biasa ya ide dari Ibu Yanti. Nah, kira-kira yang namanya semua proses itu ada hambatan Ibu Yanti ya. Nah, bagaimana Ibu Yanti mempersiapkan seandainya ada hambatan-hambatan di jalan ketika akan melaksanakan proses itu? Apa yang akan Ibu Yanti lakukan? Sebenarnya hambatan itu memang adanya dari saya sih ya Bu ya. Mungkin untuk mengatasinya itu ya dari sekarang saya tuh harus mulai menguatkan tekad untuk terus memperkaya diri, mencari referensi tentang pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, tentang materi-materi kontekstual yang bisa saya gunakan dihubungkan dengan materi pelajaran itu apa. Mungkin itulah lebih ke sayanya yang harus berkonsisten untuk terus memperkaya diri dengan ilmu. Oh iya. Nah, kira-kira kapan nih mulainya segala ide, rencana dan sebagainya itu? Insya Allah secepatnya ya Bu ya. Karena memang keaktifan belajar itu menurut saya tuh termasuk masalah yang urgent, harus segera diselesaikan. Jadi mungkin semoga minggu ini saya harus segera mencari referensi dan segera membuat rencana pembelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual. Alhamdulillah, berarti dalam minggu-minggu ini ya Bu ya. Insya Allah. Nah, kira-kira dalam melaksanakan proses atau program untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar, siapa yang akan Ibu Yanti ajak untuk berkolaborasi atau berkomitmen di sekolah itu? Mungkin saya bisa mengajak Ibu Sulaina Bu. Kebetulan dia juga mengajar IPS di sekolah kami. Jadi mungkin saya bisa berdiskusi dengan dia tentang pemilihan materi-materi kontekstual. Dan saya juga sering mendengar dari anak-anak bahwa mereka sangat mengidolakan Ibu Sulaina. Jadi mungkin saya bisa belajar dari dia bagaimana cara mengemas pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Oh gitu ya. Bagus lah kalau begitu, berarti ada teman berbagi atau menyembuhkan ide bagi Bu Yanti. Nah, kira-kira dari percakapan kita apa sih yang Ibu Yanti simpulkan? Yang pasti saya ucapkan terima kasih Bu, berkat bimbingan Ibu saya jadi bisa merefleksikan diri ya Bu ya. Ternyata setelah saya pikir-pikir, salah satu penyebab anak-anak tidak aktif itu ada dari diri saya penyebabnya gitu ya Bu. Ternyata memang selama ini saya belum bisa mengemas pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang kontekstual. Saya terpaku pada saya sudah menggunakan model-model yang variasi, tapi semua itu masih terlalu kaku untuk saya laksanakan. Berkat bimbingan Ibu ini, ya alhamdulillah saya bisa merefleksikan itu, terbuka ternyata. Terima kasih. Luar biasa ya Bu Yanti ya. Jadi penasaran nih hasil yang akan didapatkan setelah 1 minggu ke depan. Saya ingin tahu. Jadi kepo juga ya bagaimana anak ini ya nanti ada proses perkembangannya mencapai 8 atau mungkin kalau misalnya Ibu Yanti lebih giat lagi, lebih terbuka lagi, mungkin lebih dari 8 lebih dari ekspektasi kita gitu ya. Amin Bu, itu harapan kita semua Bu. Kapan kita berjumpa lagi? Ya mungkin bisa Bu antara 1 minggu atau 2 minggu lagi setelah saya melihat
bagaimana hasil dari penerapan strategi pembelajaran saya ini? Ya alhamdulillah, ini nanti 1 minggu lagi kita bisa bertemu ya Bu ya. Insya Allah. Baiklah Ibu, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau ditanyakan, bel sepertinya sudah berbunyi. Ya, terima kasih Bu. Ya. Silahkan Ibu kembali kepada aktivitas Ibu Oke. lagi. Semangat Ibu Yanti. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam, Bu Bagaimana? Heli. Saya tidak mengganggu apa Pak? Tidak Bu. Ya. Eh, Bagaimana Bu Heli hasil coachingnya? Apakah sesuai dengan atau indikator ketercapaian pengembangannya sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan? Alhamdulillah Pak, hasil coaching kemarin sudah sesuai yang saya harapkan Pak. Sudah sesuai ya. Kira-kira apa alasannya Ibu mengatakan itu sudah sesuai? Yang pertama Pak, saya merasa bahwa saya sudah melakukan coaching itu terhadap coaching menggunakan alur tirta Pak. Saya menghadirkan secara penuh, kemudian saya sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menumbuhkan ide-ide baru Pak terhadap coaching saya itu Pak. Oh, seperti itu ya. Dari hasil observasi kita kemarin, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, silakan Pak, dengan senang hati Pak. Baik Bu. Dari pengamatan atau observasi, saya sudah melihat alurnya sudah sesuai dengan alur peta. Kemudian juga saya melihat Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dan juga Ibu sudah memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Mohon maaf Bu sebelumnya, namun saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan ya. Bisa dikembangkan lagi, misalnya Ibu lebih kreatif lagi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga potensi pada coaching tersebut lebih tergali lagi lebih dalam seperti itu. Pak, ya. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Terima kasih Pak, dan memang saya ada rasa juga seperti itu. Saya harus lebih baik lagi untuk mencari kata-kata kunci terutama Pak yang pada kata-kata yang berbobot sehingga saya bisa memancing ide-ide baru, benar-benar masalah bisa selesaikan dengan lebih baik seperti itu Pak. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Jadi dari diskusi kita ini kira-kira yang terbayang dalam pikiran Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi dalam kreativitas untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot guna untuk menggali potensi lebih dalam pada coaching tersebut? Saya akan berusaha banyak berlatih Pak, banyak berlatih bagaimana memancing ide-ide baru dengan kata-kata berbobot. Kemudian saya akan mencari referensi Pak. Dan kemudian bisa nonton YouTube juga bagaimana coaching yang baik, kemudian bagaimana memancing kata-kata berbobot seperti itu. Jadi lebih memperkaya referensi dan sering latihan seperti itu ya? Iya Pak. Oke Bu, jadi kegiatan coaching ini sudah saya catat Bu, dalam form supervisi akademik. Selanjutnya apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan supervisi akademik ini? Alhamdulillah Pak, dari kegiatan coaching ini saya lebih memahami Pak bagaimana proses alur tirta dalam pelaksanaan coaching. Kemudian saya menggunakan kata-kata berbobot untuk memancing ide-ide baru bagi coaching sehingga dapat menyelesaikan masalahnya seperti itu Pak. Bagus Bu. Oke Bu, semoga ke depan kegiatan coaching Ibu lakukan selalu konsisten untuk melakukan kegiatan coaching, kemudian bisa diterapkan bersama-sama dengan rekan sejawatnya. Semoga ke depannya semakin sukses buat Ibu Heli. Amin. Terima kasih Pak atas sarannya, atas bimbingannya dan pengamatannya. Terima kasih Pak. Boleh saya permisi Pak? Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rudi, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam, kabar baik Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Pak.
Oh ya Pak, hari ini Bapak akan melakukan coaching terhadap Ibu Heli. Benar begitu Pak? Selama proses coaching berlangsung, saya akan mengamati dan menilai kegiatan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta, sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yang kita tahu prinsip itu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi yang ada dari diri coaching. Sebelum memulai kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Menurut Bapak, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Dalam kegiatan coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, jadi Bapak akan mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari 3 kompetensi itu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dan ingin saya observasi, Pak? Yang mungkin yang saya ingin kembangkan dan ingin diobservasi yaitu pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Oke, jadi 2 ya, pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Apalah kira-kira indikator tercapaian bahwa tujuan pengembangan yang Bapak inginkan selama proses coaching itu sudah tercapai? Indikatornya apa? Indikatornya ya. Indikatornya mungkin bisa dari hasil coaching tersebut, coachingnya itu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu melalui dengan pertanyaan berbobot, sehingga bisa memancing atau menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Itu indikatornya. Oke, jadi indikatornya bagaimana si coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu ya Pak ya? Betul. Oke Bapak, semoga coachingnya bisa berjalan lancar. Mungkin kita nanti akan jumpa lagi setelah kegiatan coaching untuk membahas bagaimana kegiatan coaching yang terlaksana. Baik. Terima kasih Bu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Heli. Waalaikumsalam Pak Rudi. Gimana kabarnya? Kabarnya ya begini deh. Kenapa wajah Ibu Heli kelihatannya sedih? Lagi ada masalah Bu ya? Iya nih Pak, saya tuh jadi bingung ketika saya mengajar. Kita sudah semangat 45, ternyata pas lagi ngajar anak-anaknya banyak yang tidak konsentrasi. Ada yang ngobrol sendiri, ada yang melamun. Mana ya Pak ya? Oh begitu Bu ya. Apa yang dilakukan anak-anak sampai ibu dan siswa yang lain terganggu konsentrasinya? Ya tadi ketika kita masuk materi misalnya ya, kita bertanya, sedang asik belajar, ada anak yang di belakang ngobrol Pak, sehingga konsentrasi saya menjadi terganggu. Bahkan dia diam tapi matanya keluar, bahkan ada yang tidur loh Pak. Iya. Itu Sikap seperti apa yang Ibu inginkan terhadap anak-anak tersebut? ya tentunya Pak, kita sebagai guru ingin sekali ketika kita masuk anak itu merasa bersemangat ya Pak ya. Selain bersemangat, ketika kita mengajar mereka memperhatikan, seandainya mereka yang terpaksa harus izin keluar, memang dia permisi dan secepatnya masuk. Ini kadang-kadang malah tidak Pak, lama sekali di luar. Selama ini apa saja yang Ibu Heli lakukan agar anak tersebut tidak ribut? Sementara ini Pak ya, ketika ada anak yang ngobrol saya omongin Pak, misalnya Andi, sekarang kan proses belajar, jadi kalian jangan ngobrol. Atau misalnya yang mulai mengantuk, itu saya suruh berusap di luar atau mencuci mukanya. Atau yang izin, misalnya saya kasih waktu 5 menit ya, seperti
Seperti itu Bu. Berarti kalau mendengarkan cerita dari Bu Heli ini sudah ada usaha-usaha yang dilakukan Ibu Heli ya untuk bagaimana pembelajaran itu tidak mengganggu teman yang lainnya atau konsentrasinya lebih terfokus seperti itu Bu ya. Seperti itu Bu ya. Iya Pak, tapi rasanya masih kurang efektif deh. Kurang efektif. Kira-kira apa Bu yang bisa membuat lebih efektif lagi? Karena pas diomongin sekali itu saja dia ngomong iya Bu, besoknya iya. Nah nanti diulangin lagi Pak, dia seperti itu. Masih ada anak yang ngobrol, kadang malah dia tertidur seperti itu. Nah, apa yang membuat Ibu Heli menyimpulkan tindakan seperti itu Bu? Nah, kemudian yang kurang efektif tadi Bu, kira-kira? Ya tadi setelah saya panggil, kemudian saya omongin, saya kasih waktu, ternyata mereka masih mengulangi, bahkan yang ini berubah, yang lainnya ada yang ikut-ikutan Pak seperti itu. Seperti itu Bu ya. Tadi Ibu menyatakan kurang efektif seperti itu Bu ya. Kalau kita lihat dari skala 0 itu belum atau sampai 10 itu kira-kira di skala mana? Sepertinya sih saya baru di skala 5 ya Pak ya. Ya usahanya kurang maksimal berarti karena masih ada anak yang belum konsentrasi saat saya belajar. Jadi di posisi yang kelima ya. Kira-kira harapan Ibu di angka berapa? Ya pengennya sih minimal angka 8 Pak, syukur-syukur bisa lebih. Ya, bagus itu Bu ya. Ya. Jadi targetnya 8 dan berharap bisa lebih lagi dari 8 seperti itu. Itu bagus Bu. Kira-kira tindakan apa yang Ibu lakukan untuk mencapai di 8 atau lebih dari situ? Sepertinya saya punya ide deh Pak. Saya akan membuat kesepakatan kelas Pak. Karena kesepakatan kelas itu kalau semua kelas itu bersepakat, otomatis aturan yang mereka buat sendiri, ide mereka sendiri, mereka akan merasa malu untuk melanggarnya. Jadi pertama membuat keyakinan kelas Pak yang disepakati mereka. Kemudian yang kedua, saya akan mencari proses pembelajaran bagaimana yang membuat anak itu menjadi aktif, lebih konsentrasi, seperti itu Pak kira-kira. Untuk yang terakhir tadi itu mengetahui minat dan gaya belajar itu langkah apa yang akan Ibu lakukan? Nah, yang untuk sesuai pembelajaran dan gaya minat belajar siswa, rencana saya Pak, saya akan pertama memanggil siswa tersebut yang terutama anak-anak yang konsentrasinya kurang seperti itu Pak atau tidak bersemangat. Maka saya akan berdialog, kamu lebih sukanya sistem pembelajarannya seperti apa? Apakah mendengarkan atau melihat visual atau mungkin keduanya Pak, misalnya bercerita, kemudian sudah mendengar audio, visual, dan yang sebelum kinestesis itu seperti itu Pak. Dan saya juga dengan demikian mudah-mudahan mereka akan lebih bersemangat lagi Pak karena sesuai dengan gaya belajarnya seperti itu. Seperti itu ya, jadi mencari tahu kesesuaian gaya belajar siswa seperti itu. Bagus sekali itu. Kira-kira selain itu apa lagi yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan semangat dan konsentrasi belajar siswa? Nah, untuk gaya belajar tadi juga saya akan lebih lagi dengan cara mengetahuinya. Saya akan menyebar angket Pak seperti itu. Jadi saya akan menyebar angket dengan mereka menjawab, saya bisa menyimpulkan, oh si A ini gaya belajarnya audio, yang ini visual atau kinestesis. Kemudian saya juga akan mencari model-model pembelajaran Pak. Apakah yang sesuai pembelajaran ini dengan jigsaw atau dengan model pembelajaran bermain peran dan sebagainya Pak. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin mencari model-model pembelajaran seperti itu Pak. Jadi membuat variasi yang lebih variatif seperti itu dalam proses pembelajarannya, disesuaikan dengan proses pembelajaran seperti itu ya. Oke. Kira-kira kapan untuk melakukannya?
Eh, nah, selain itu juga Pak, saya juga akan melakukan ice breaking Pak. Saya lupa tadi. Oh, Jadi iya, saya iya. ingin ada ice breaking ya terhadap anak. Karena memang Pak ya, karena pelajaran biologi itu 3 jam. Jenuh kali ya Pak ya kalau 3 jam itu belajar terus. Jadi di antara itu dengan melakukan ice breaking. Kemudian mungkin nanti ada istilahnya relaksasi dengan model Oh, stop. mode stop. Nah, Ya, nah, untuk itu secepatnya Pak saya lakukan Pak. Usahakan pertemuan berikutnya saya akan mulai untuk melakukan program saya seperti itu Pak. Secepatnya Bu ya. Ya. Yang membuat Ibu yakin itu apa kira-kira? Yakin bahwa program yang akan saya lakukan Berhasil itu kira-kira. berhasil. Iya, berhasil. Itu yang pertama Pak, kalau kita menerapkan pembelajaran sesuai gaya dan minat siswa, saya rasa pasti mereka senang Pak. Kemudian kejenuhan itu diatasi dengan speaking. Nah, bisa tebak kata ya. Jadi mereka ada relaksasi untuk tahap mengikuti pelajaran berikutnya Pak, seperti itu. Jadi lebih variatif dan tidak monoton seperti itu ya. Kira-kira apa yang mulai dari mana Ibu melakukannya? Saya ingin mencari pertama artikel-artikel atau nonton di YouTube Pak, Contoh misalnya di ya. YouTube gitu ya? Contoh YouTube. Explication seperti apa yang cocok di Ya. anak SMA ya, kemudian angket yang bagus itu seperti apa untuk benar-benar mengangkat minat dan gaya belajar siswa, seperti itu Pak. Iya, iya. Bagus sekali Bu itu Bu, ya. Kira-kira untuk membantu Ibu, siapa rencana rekan kerja yang akan Ibu ajak berkolaborasi atau kira-kira bisa membantu lah untuk realisasinya rencana Ibu? Sepertinya Ibu Sakinah deh Pak. Karena saya lihat ketika saya lewat, kemudian Ibu Sakinah ini sepertinya benar-benar disambut anak ketika mau belajar Pak. Dia banyak, saya dengar mereka ada nyanyi, kemudian ada permainan, prakteknya di sela-sela praktek itu ada kegiatan-kegiatan speaking, sehingga saya ingin belajar mendapatkan ide-ide baru dari Ibu Sakinah Pak, seperti itu. Wah, keren sekali Bu ya. Jadi mengajak kolaborasi dengan Ibu Sakinah seperti itu ya. Ya, Jadi dengan itu Ibu jadi semangat untuk mengajar nih kalau begitu ya Bu ya. harus Pak. Iya. Kenapa? Kalau kita saja yang semangat, kemudian anaknya tidak semangat, ya gimana ya? Kalau anak tidak semangat, lama-lama semangat kita menjadi berkurang juga Pak, seperti itu. Iya, iya. Kemudian target Ibu Heri kira-kira kapan? Mungkin 2 minggu deh Pak. Kalau 1 minggu belum tercapai gini, karena saya akan membuat angket dulu gitu ya, kemudian mencari model pembelajaran untuk materi ini sesuainya apa yang cocok dengan anak dan daya dukung kelas itu Pak, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi 2 minggu cukup kira-kira Bu ya. Insya Allah Pak. Jadi berarti setelah 2 minggu itu bisa kita atur waktu untuk sudah ada peningkatan atau belum seperti itu ya. Iya Pak. Kira-kira bagaimana nanti kita akan lakukan pertemuan atau bagaimana? Iya Pak, nanti kalau sudah ada hasilnya saya akan menemui Bapak lagi, tapi Bapak tidak terganggu kan? Ada waktu kan ke saya? Iya. Ya, mungkin saya akan ceritakan bagaimana hasil kegiatan yang sudah saya laksanakan, berapa persen kenaikannya, apakah mencapai 8 atau mungkin syukur-syukur lebih dari itu Pak. Semoga program atau rencana aksi Ibu berhasil Bu ya, dan lancar, sukses selalu untuk Ibu ya. Ya, terima kasih Pak atas doanya. Ya. Maaf Pak ya sudah mengganggu waktunya. Gak apa-apa Bu, ya, sama-sama Bu. Saya permisi dulu Pak ya. Ya, Kalau gitu. sama-sama Assalamualaikum Bu. Pak. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Yanti. Waalaikumsalam Pak Rudi. Jadi gimana nih Pak Rudi? Tadi sudah ya proses coachingnya? Iya sudah Bu. Menurut Bapak bagaimana nih? Apakah sudah bisa mencapai indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Alhamdulillah sudah tercapai seperti itu. Boleh tahu apa alasannya Pak?
Alasannya karena setelah proses coaching saya lakukan itu, saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Oke. Kemudian coach juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Ini kan. Baik, Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh dengan senang hati untuk menambah wawasan saya. Oke, Pak. Baik. Dari hasil pengamatan saya tadi, memang coaching yang Bapak lakukan tadi sudah alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan saya juga melihat Bapak sudah cukup menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan sangat baik. Bapak sudah mampu memaksimalkan potensi si coaching untuk bisa menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Bagaimana menurut pendapat Bapak hasil pengamatan saya? Apakah sesuai dengan yang Bapak rasakan? Ya, dari apa yang Ibu sampaikan, saya sendiri secara pribadi sudah ada merasa seperti itu. Terima kasih Bu atas masukannya, Bu. Iya, tapi Pak sebenarnya masih ada Pak hal-hal yang memang harus lebih Bapak tingkatkan lagi, terutama dalam hal kreativitas mengajukan pertanyaan berbobot supaya potensi coach itu bisa lebih tergali lagi. Seperti itu Bu ya, lebih kreatif lagi seperti itu Bu. Iya. Terima kasih Bu masukannya. Oh baik Pak. Kira-kira apalah yang akan Bapak lakukan untuk bisa memaksimalkan potensi tadi, mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Yang lebih kreatif tadi Bu ya. Mungkin saya lebih banyak mencari referensi, bisa melalui internet, YouTube dan sebagainya. Kemudian setelah itu saya lebih banyak berlatih lagi untuk melakukan coaching seperti itu, agar coaching lebih lebih tergali lagi potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Oke Pak, baik. Kegiatan coaching ini sudah saya catat ya Pak ya dalam form supervisi akademik. Selanjutnya apalah yang Bapak dapatkan dari kegiatan supervisi ini Pak? Yang saya dapatkan Bu ya, saya lebih memahami penerapan coaching dengan alur Tirta, terutama menemukan kata-kata kunci untuk pertanyaan berbobot agar si coach itu bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya seperti itu. Oke baik Pak, alhamdulillah ya Pak ya, semoga kedepannya kegiatan coaching ini bisa terus konsisten dilaksanakan untuk bisa membantu rekan-rekannya memaksimalkan potensinya. Baik Pak, semoga Bapak tambah sukses ke depannya. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih juga Bu atas bimbingannya. Oke baik Pak, mungkin saya cukupkan pertemuannya hari ini ya Pak ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hasil demonstrasi kontekstual dari kelompok kami semoga menginspirasi. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.